Manusia itu adalah makhluk yang gampang sekali melupakan aturan-aturan Tuhan. Itu manusia. Jangankan manusia yang sekarang, manusia pertama, Adam dan Hawa, yang sudah jelas-jelas belum ada dosa. Larangan Tuhan begitu jelas. Kejadian 2 ayat 16-17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi tentang yang di tengah taman, pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan makan. Saudara, itu kejadian 2. Kejadian 3 langsung lupa. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur karena kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah saudara-saudara seiman di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini semua adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Untuk pertama kali kami ada di Kota Palu untuk kepentingan pemberitaan Injil dalam acara yang luar biasa pasca Badan Musyawarah antara Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia Kota Palu. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini. Sebagian Bapak Ibu mungkin pernah melihat kami di media sosial, tetapi bagaimanapun saya harus perkenalkan diri lebih lengkap. Nama saya lengkapnya tuh Melkianus Atok, tapi akrab di media Mel Atok. Saya datang bersama istri terkasih yang seragam sama dengan saya. Lalu 2 saudara perempuan kami juga ikut, yang adalah jemaat atau tim inti di gereja kami, Ibu Ros dan Ibu Tanti. Mereka rindu kalau saya dan istri pelayanan ke luar daerah. Kalau mereka waktu luang, mereka bisa ikut dengan biaya sendiri. Dan hari ini mereka juga bersama dengan kami. Dan saya yakin ini ada sukacita yang besar yang kami dapat. Dan kami akan bawa pulang kesaksian luar biasa ke NTT. Bagaimana antusias orang percaya di Kota Palu dalam menyambut kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami melayani di satu gereja. Sinode kami Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia. Dan saya salah satu pendeta GSJA menggemalakan satu jemaat di NTT di Kota Kupang, namanya Amazing Grace. Saya tulis di depan gereja, bengkel orang berdosa. Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang berdosa yang sudah menerima Yesus, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu supaya semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Terima Yesus sebagai Tuhan satu kali, itu bertobat yang terjadi satu kali seumur hidup. Tapi berubah dari karakter, cara bicara, pola pikir, sikap hati, perasaan dan lain sebagainya. Saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini, mulai dari pendeta sampai jemaat, kita semua mengalami pertobatan karakter terus menerus seumur hidup kita. Amin. Kapan kita sempurna? Kalau kita di sorga. Di sini terus belajar untuk melawan kedagingan, melawan godaan. Kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat melalui KKR ini, kita berharap bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Tema Paskah Nasional, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Begitu tema Paskah gabungan Katolik juga PGI adalah itu. Dan nats yang saya pilih untuk merespon tema kita, Matius pasal 28 mulai ayat 16 sampai ayat 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Saya ajak jemaat semua berdiri bersama-sama. Kita akan baca
berbalas-balasan ayat-ayat ini, saya terlebih dahulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. 20 sama-sama, 23. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa selama bulan-bulan Paskah sampai Pentakosta ini, di gereja kita masing-masing, kita telah mendengarkan khotbah-khotbah seputaran Paskah. Dan mungkin beberapa gereja juga menyoroti tema nasional, yaitu ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Dan hari ini sekali lagi kita dikuatkan oleh Tuhan. Manusia itu adalah makhluk yang gampang sekali melupakan aturan-aturan Tuhan. Itu manusia. Jangankan manusia yang sekarang, manusia pertama, Adam dan Hawa, yang sudah jelas-jelas belum ada dosa. Larangan Tuhan begitu jelas. Kejadian 2 ayat 16-17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi tentang yang di tengah taman, pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan makan. Saudara, itu kejadian 2. Kejadian 3 langsung lupa. Itu Adam loh. Adam dan Hawa belum berdosa, tapi begitu cepat melupakan firman Allah. Maka saya percaya, kalau Adam dan Hawa yang tidak berdosa waktu itu bisa jatuh dalam lupa ingatan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan kita sekarang bisa mengalami yang sama. Karena kalau kita lihat doktrin tentang dosa, sebelum kejatuhan manusia itu bisa berdosa, bisa tidak. Setelah kejatuhan tidak bisa tidak berdosa. Lalu ada satu tahap di mana mereka di dalam Yesus. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia kembali kepada posisi Adam dan Hawa. Bisa jatuh, bisa tidak. Jadi kalau kita yang sudah dalam Yesus, kita ada dalam posisi ini. Nanti kalau sudah tahap total, tubuh kita ini diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Seperti tadi teman-teman dari Advent kutip Filipi pasal 3 ayat 20. Itu lanjut ayat 21-nya. Dia berkata kita akan mengenakan tubuh yang baru. Nah kalau yang ini tidak mungkin berdosa lagi. Tapi sekarang di dunia ini, sekalipun kita dalam Yesus, tidak ada yang kebal. Bahkan pendeta pun tidak hati-hati tumbang. 2020, 21, 22 saya pusing. Dapat berita gembala ini selingkuh. Gembala itu piara perempuan. Gembala ini doyan konseling ibu-ibu cantik. Akhirnya tumbang. Ini benar ini. Ini bukan barang baru. Padahal kalau ngomong khotbah mereka jago. Hafal ayat jago. Bahasa roh, aduh jangan tanya. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi gembala jemaat tumbang, saya sudah biasa dengar. Saya juga rasa terganggu sekali. Yang namanya orang Kristen. Tapi kalau sudah level pemimpin rohani tumbang, itu bukan main-main loh. Berarti sekalipun kita dalam Yesus, kita harus perlu diingatkan dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Musa, beritahukan firman itu berulang-ulang. Waktu engkau duduk, waktu engkau di jalan,
waktu mau tidur, waktu bangun, dalam keadaan apapun, bicara terus. Kasihilah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu Esa. Sekalipun mereka berkali-kali menyampaikan itu kepada bangsa Israel, tetapi tetap bangsa Israel jatuh berkali-kali dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu lihat di situ. Jadi tidak boleh ada kita yang meremehkan yang namanya firman Allah. Sekalipun tema Paskah ini kita sudah dengar, di gereja kita sudah dibahas, pendeta A, B, C sudah membahasnya dengan baik, seturut standar ilmu homiletik, bagaimana berkhotbah dengan baik, natsnya, pendahuluannya, temanya, poin-poinnya jelas. Tetapi itu bukan berarti kita langsung berpuas diri. Dengar Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, mulai dari hamba-hamba Tuhan sampai semua jemaat yang hadir. Untuk hal tertentu kita harus puas. Tapi ada hal-hal di hidup ini kita tidak boleh puas. Untuk hal-hal tertentu seperti puaslah dengan pasangan hidupmu. Amin. Cukup sudah itu. Apalagi Kristen, monogami, nikah 1 kali seumur hidup. Kalau pasangan meninggal baru mau nikah lagi tidak apa-apa. Jangan masih napas satu-satu buka cabang. Ada yang pasangan belum meninggal, baru gejala, baru napas satu-satu dia sudah mulai beraksi. Dia bilang siap-siap, yang lama akan berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Dengan pasangan hidup kita puas. Puaslah dengan suamimu, puaslah dengan istrimu. Amin. Puaslah dengan pendapatanmu. Amin. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Tapi jangan kerja yang bertabrakan dengan ajaran firman Allah. Amin. Banyak penghuni penjara sekarang itu beragama Kristen, pejabat yang tidak puas dengan harta. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara memburu uang, orang korbankan iman. Jadi harus puas. Tetapi untuk rohani kita tidak ada kata puas. Amin. Untuk iman kita tidak ada kata puas. Di bagian tertentu Rasul Paulus mengatakan, manusia lahiriah kita akan semakin merosot, tapi batinia harus dibaharui terus menerus. 2 Korintus 4 ayat 16 secara eksplisit Rasul Paulus menyatakan ini kepada kita. Perhatikan 2 Korintus 6 ayat 14. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16, bukan ini, 4 ayat 16. Ya, jadi dia bilang sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot. Jadi tidak ada di sini yang tambah tua tambah kuat, tidak ada. Ishak itu beriman luar biasa, tambah tua mata mulai kabur. Saya tidak larang olahraga dan lain sebagainya, teruslah olahraga. Tapi alamiahnya begitu, tambah tua tambah merosot. Asam urat, kolesterol, apalagi sudah makan itu kaki lembu. Apa? Kaledo, darah Yesus berkuasa. Oh itu lebih cepat itu. Lebih cepat menurun, bahkan bisa turun sampai lubang kubur. Kalau tidak ada, apalagi ini duran di Palu, darah Yesus berkuasa. Untung saya diingatkan oleh panitia, jangan habis kaledo langsung duren, habis Pak. Silakan lahiriah kita merosot, mulai sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Tapi batinia kita tidak boleh puas, terus dibaharui, terus dibaharui, terus dibaharui. Dan harapan kita melalui Paskah ini, firman Allah yang datang, bahkan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani ini membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Jangan ada kita yang anggap enteng dan merasa diri kita lebih kuat dari orang lain. Hati-hati. 1 Korintus 10 ayat 12 bilang, kalau engkau merasa engkau teguh berdiri, hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12, perhatikan ayat ini.
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya di gereja tempat saya menggembalakan, itu kadang-kadang saya kasih tugas berkhotbah pemuda, ibu rumah tangga, mereka tidak sekolah teologi, tapi saya ajar mereka di gereja. Dan pada waktu mereka khotbah, sekalipun saya pengkhotbah keliling, tapi saya akan duduk diam. Saya memberi perhatian sungguh-sungguh, karena saya pegang prinsip Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Saya pendeta, saya ini kalau khotbah, saya mau didengar, maka saya harus mau mendengar orang, siapapun dia, walaupun tidak sekolah teologi, bukan gembala sidang, tapi saya percaya firman Allah. Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang dipandang rendah oleh dunia, Allah sanggup angkat, Allah pilih untuk kemuliaan namanya. Maka saya latih jemaat Tuhan di tempat saya rendah hati. Bukan masalah saya hafal ayat, saya mampu mengajar doktrin-doktrin, tapi saya percaya sampai hari ini keteladanan kita berbicara lebih kuat dari khotbah kita. Saya tidak akan pasang aksi seolah-olah saya lebih pintar, jam terbang tinggi, pengalaman gembala, menggembalakan jemaat ratusan bahkan ribuan. Tidak. Pada waktu dia bicara, dia ibu rumah tangga, tidak tamat SD, tapi Tuhan bisa pakai dia. Tuhan bisa pakai dia. Kemarin di YouTube saya, mungkin Bapak Ibu nonton, saya kasih security gereja khotbah. Security, khotbahnya bagus banget. Kita semua sampai ternganga begini. Saya dapat berkat, security. Dia jaga di gereja untuk ibadah raya atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi nanti dia bantu bersih-bersih gereja. Pada waktu bersih-bersih di sekitar mimbar tuh, dia latihan khotbah. Pas berhadapan dengan kursi kosong, dia latihan khotbah sambil berkata, suatu saat akan jadi kenyataan. Dia tidak pernah ngomong ke saya, tapi satu kali saya hubungi dia, Pak, tolong siap materi ya, belajar berdoa, saya mau Bapak khotbah, saya mau dengar. Oh, dia buat yang terbaik. Kami semua ternganga-nganga. Makanya saya motivasi teman-teman yang sekolah teologi di gereja, calon-calon pendeta, saya bilang kalian kalau tidak belajar, security lebih bagus dari kalian. Jangan sombong karena STH, MTH, jangan. Jangan. Kalau ada orang yang merasa dirinya kuat, hati-hati, jangan sampai jatuh. Amin Bapak Ibu. Di bagian lain, Amsal 18 ayat 12, Alkitab berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Sapa rendah hati, promosi Allah sudah menanti. Sapa tinggi hati, Tuhan tende sampai rata. Maka dari itu, terima kasih buat kerendahan hati hamba-hamba Tuhan sekota Palu. Terima kasih buat kerendahan hati gembala-gembala, pendeta-pendeta, pengurus-pengurus gereja, pengurus Bamak, pengurus LKKI Kota Palu yang hadir hari ini dan memberi diri Anda diajar oleh Tuhan sendiri. Kami hanya juru bicaranya, tetapi yang kami khotbahkan adalah isi hati Tuhan. Nah, berkaitan dengan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, di bawah tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Ada beberapa hal yang Tuhan mau ingatkan bagi gereja-gereja sekota Palu melalui teks ini. Yang pertama, bahwa yang Tuhan mau ingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Temanya jelas, Ia mendahului kamu ke Galilea. Dan nats kita Matius 28 ayat 16, ini peristiwa adalah penggenapan dari apa yang malaikat sampaikan. Nanti kalian ketemu di Galilea. Dan betul, mereka ketemu di Galilea setelah kebangkitannya. Makanya dikatakan saudara-saudara, ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, dan seterusnya. Tuhan kita ngomong apa saja pasti Dia lakukan. Apa yang Dia katakan itu yang Dia lakukan. Dari sebelum Dia menjelma menjadi manusia, waktu Dia menjelma menjadi manusia, sampai Dia sudah mengalami kematian dan kebangkitan, naik ke sorga, semua yang Dia janjikan Dia genapi secara sempurna.
Salah satu hal yang paling bikin heboh Tuhan Yesus itu kan begini. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus sering membuat klaim-klaim yang bikin heboh. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus pernah di depan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus bilang begini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ini kan orang bingung. Kamu usia belum 50 tahun, kamu sudah lihat Abraham. Mereka mau lempar dia dengan batu. Itu Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 59. Di bagian lain Yesus bilang, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku bangun kembali. Itu orang marah besar. Dan yang paling bikin heboh, Yesus bilang begini, Aku akan memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Aku akan meninggal, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Ini paling bikin heboh. Gara-gara klaim ini, Bapak Ibu tahu Yesus dituduh apa? Gila. Gara-gara klaim ini Yesus dituduh apa? Kerasukan setan. Gara-gara klaim ini Yesus dituduh apa? Sesat. Gila, kerasukan setan, sesat. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Yohanes ya, pasal 10 mulai ayat 17. Ini kan Yesus bicara kematian dan kebangkitannya, yang merupakan inti dari Injil. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sampai di sini. Tidak ada manusia yang ngomong begini. Nabi tidak ada. Semua nabi, semua manusia seperti kita. Tidak ada yang bilang begini. Pokoknya saya mau mati, kapan baru saya mati. Tidak ada. Kita semua ini tunggu nomor antrian mati. Amin. Tuhan tendes di atas, putus di bawah. Betul ya? Kita lagi tunggu ini. Silakan kerja, silakan kumpul duit. Tapi kalau waktunya tiba, dia tekan di atas. Ingat, datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Cincin emas tidak laku, sebab di sana aspal aja emas semua. Saudara mau pamer apa di sana? Amin. Tapi beda, belum ada manusia pernah mengatakan ini. Saya mau kasih kapan saya kasih, nanti saya ambil kembali. Mana ada kita ngomong begitu? Tidak ada. Gara-gara ini, saudara lihat apa yang terjadi. 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi kekasih-kekasih Tuhan, gara-gara doktrin ini, Yesus dituduh gila, kerasukan setan. Bukan cuma itu, Yesus dituduh sesat. Dalam Matius pasal 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Perhatikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan menghadap Pilatus. 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Iya, lalu saudara lihat ini kata. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Berarti ini salah satu klaim Yesus yang sangat bikin heboh pada waktu itu. Mereka pikir dia gila, mereka pikir dia kerasukan, mereka pikir dia sesat. Tapi salah, dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dia berkata 3 hari aku mati, aku bangkit, betul. Dan hari ketiga dia bangkit. Itu serdadu-serdadu lihat malaikat kejang-kejang. Lalu mereka kasih uang tutup mulut supaya sebarkan hoax di mana-mana bahwa dia tidak bangkit. Saudara-saudara, ketika dia bilang begini, dahulu ke Galilea, kita ketemu di sana. Betul-betul mereka ketemu di Galilea. Itu hanya contoh kecil bahwa apa yang dia firmankan pasti dia genapi. Bilangan pasal 23 ayat 19. Ayat itu mengatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya itu juga yang akan dilakukannya. Amin, saudara-saudara. Kedatangan Yesus yang pertama pada waktu Natal itu ada kurun waktu yang ditentukan. Makanya di Galatia 4 ayat 4 bilang, setelah genap waktunya
Yesus lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Perhatikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya. Nah, kita sekarang sedang tunggu kedatangan yang kedua. Amin. Kalau kedatangannya yang pertama ada waktu yang ditentukan, maka kedatangan yang kedua pasti segera dia genapi. Kapan? Saya tidak tahu. Pokoknya dalam Wahyu 20 ayat 7 dia bilang, aku datang segera. Ayat 12, aku datang segera. Ayat 20 dia bilang, aku datang segera. 3 kali Yesus bilang, segera, segera, segera. Yohanes tulis itu pada tahun 90-an sampai 95 Masehi kurang lebih. Sekarang 2023 Masehi. Saya yakin sedikit lagi dia datang. Saudara yang alami gempa Palu, beberapa saudara bilang begini, kami pikir itu kiamat. Gempa Palu itu banyak orang Palu yang bersaksi, itu seperti mau kiamat. Itu baru pemanasan. Serius ini. Itu baru pemanasan. Hari hanya lebih mengerikan. Makanya kita harus siap sedia, karena dia Tuhan yang dapat dipercaya. Dia ngomong apa, dia buat. Amin. Entah itu berkat, entah itu bencana, entah itu dia meninggikan atau dia merendahkan, semuanya dapat dipercaya. Baca itu Ibrani 10 ayat 37. Firman Allah bilang apa di sana? Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Amin. Sedikit lagi dia datang, Bapak Ibu jemaat. Jadi jangan main-main, ya. Jangan main-main buat semua saudara seimanku di kota Palu, Sulawesi Tengah. Apa yang difirmankannya pasti dikenapinya. Amin, saudara-saudara. Tapi bagi Anda yang percaya dia, jangan takut. Bagi orang yang tidak siap, dia datang seperti pencuri. Tapi bagi Anda yang siap, dia datang seperti mempelai. Tunggu pencuri, suasana penuh ketakutan. Tunggu mempelai, suasananya suasana pesta. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita yang cinta Tuhan, kita tidak tunggu pencuri. Pencuri itu bagi mereka yang tidak siap, bagi mereka yang acuh tak acuh. Tapi bagi kita yang siap, kedatangannya pesta. Amin. Alkitab berkata, pada waktu Yesus datang itu, setiap lutut bertelut. Amin. Yesus datang, setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu tahu, ada 2 kelompok orang yang berlutut waktu itu. Yang pertama, berlutut karena memang dia sudah siap menyambut Yesus dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Tapi yang kedua, ada orang yang berlutut terpaksa harus berlutut. Tidak bisa tidak. Terpaksa harus berlutut, terpaksa harus mengaku. Saya sarankan jangan ada kita di sini yang waktu itu datang berlutut terpaksa. Berlututlah karena memang kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah membayar lunas segala dosa-dosa kita. Amin, kekasih Allah. Maka percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita luar biasa. Hal yang perlu kita ingat, Tuhan kita Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang dia katakan pasti dia genapi dengan sempurna. Amin, kekasih Tuhan. Hal yang kedua yang saya catat di sini, apakah soundman bisa kasih naik kontrolnya supaya saya jangan terlalu paksa berteriak. Saya kayak kurang dengar suara saya di depan ini. Soundman tolong ya. Hal kedua yang perlu kita ingat melalui pembacaan kita dikaitkan dengan tema kita, perjumpaan di Galilea itu, kekasih Tuhan, ada pelajaran menarik di ayat 16 dari Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Yang berangkat ke Galilea hanya 11 murid. Yesus memilih 12. Yang ketemu Yesus di Galilea 11. Saudara sudah tahu kenapa 11? Minus Yudas Iskariot. Berarti yang perlu kita ingat dari peristiwa perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di Galilea adalah
pemurnian di kalangan pelayan-pelayan Tuhan. Harusnya 12, tapi yang ketemu 11. Saya tidak mau bicara predestinasi di sini. Itu urusan Tuhan Allah. Tapi saya mau bicara dari sudut pandang manusia, dari sisi free will, kebebasan seorang manusia. Yudas itu, saudara tahu, dia juga diutus Tuhan, dan dia diutus untuk memberitakan Injil, sembuhkan orang sakit, dan juga membangkitkan orang mati. Kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 10 ayat 5 dan seterusnya, di sana Yesus utus mereka lengkapi dengan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Saya tidak bisa bayangkan kalau Yudas itu hidup zaman sekarang dan Yudas buka gereja. Serius loh. Masalahnya begini, satu-satunya yang tahu bahwa Yudas ini penipu cuman Yesus. Petrus tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Yohanes tidak tahu, Thomas tidak tahu, yang lain tidak tahu. Yang tahu cuma Yesus. Betapa hebatnya dia main sinetron. Betapa hebatnya dia acting. Sampai kawan-kawan yang sehari-hari dengan dia tidak menyangka kalau dia pengkhianat. Makanya ya saya rasa zaman sekarang memang harus waspada ya. Jangan asal percaya kalau orang selalu bahasanya rohani terus. Ketemu orang selalu shalom, hosana, GBU. Kita balas GBI, GPDI, GSJA, GPPS. Advent juga. Ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Orang yang melayani, bikin mujizat, usir setan, pengkhotbah kelas berat, tahu-tahu penipu. Makanya Yesus bilang apa? Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian iblis. Tidak ada yang tahu. Nanti ada di antara kalian dalam perjamuan malam Yesus berkata, ada di antara kalian yang mengkhianati aku. Sampai Petrus kasih sen di Yohanes. Tanya siapa? Tuhan tidak kasih tahu. Hanya Yesus yang tahu. Menurut saya, ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas P. keluarga. Ini keluarga Yudas Iskariot. Maka saya percaya penyaringan sedang berlangsung hari ini. Amin. Satu kali orang-orang tinggalkan Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 6 ayat 66. Mereka ini tinggalkan Yesus. Tapi Yesus itu luar biasa. Saya teladani Tuhan Yesus. Waktu mereka tinggalkan Yesus. Ayat ini bilang begini. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu Yesus lihat kalau sudah mengundurkan diri tinggal yang 12. Yesus tanya yang 12. Kalian tidak ikut juga?
Coba lihat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dari begitu banyak tinggal 12 ini. Yang 12 ini Yesus masih uji lagi. Mau ikut juga? Saya jarang ketemu gembala begini. Tapi harusnya gembala begini. Bukan kita tidak peduli domba. Tapi kadang-kadang memang penyaringan itu ada. Karena ada orang yang datang gereja itu tidak cari Yesus. Dia bukan cari Yesus, dia cari apa yang Yesus punya. Yang Yesus punya itu apa? Pangkat, kedudukan, berkat, sembuh, sehat, suami. Yang cari suami datang di gereja. Istri, yang belum ada istri menyembah sambil mata lihat kiri kanan. Ini posisi kosong di mana? Yang belum ada anak, cari Yesus. Kelihatannya cari Yesus, tidak. Nanti sudah dapat pangkat kedudukan, gereja dia buang. Sudah dapat mujizat, gereja dia buang. Sudah dapat istri, tidak pelayanan. Sudah dapat anak, tidak pelayanan. Dulu komitmen bahwa mau melayani walaupun ada anak, omong kosong. Hati-hati Bapak Ibu, penyaringan terjadi. Tuhan sedang menguji kita semua seperti dia uji Abraham. Dia uji Abraham dengan bagaimana? Dia uji Abraham lebih mencintai mana? Pemberi atau pemberian? Ishak pemberian, Tuhan sang pemberi. Abraham bawa Ishak, korbankan di Moria. Saudara bisa bayangkan itu? Saudara lebih cinta mana? Makanya omong kosong banyak. Kalau saudara pelayanan angin-anginan, Anda tidak cinta Yesus tuh. Anda hanya show. Tidak cinta Yesus, omong kosong tuh. Di Palu harus perhatikan ini. Ini masa penyaringan. Ini bukan masa show rohani. Ini masa pemurnian. Tuhan mau lihat mana pelayan asli, mana pengkhotbah asli, penyanyi asli, pemain musik asli, panitia asli, badan pengurus bamak asli. Oh sorry to say. Saya tidak tertarik lihat orang heboh-heboh. Saya yakin, saya bilang tadi, kalau Yudas ada zaman sekarang dia buka gereja full. Ibadah bukan cuma 4 kali, 7 kali. Dia pun bukan gereja 1 jam saja, gereja 30 menit saja. Manusia pasti banyak. Orang sekarang kan di mana-mana cari mujizat toh. Kalau bilang ada pendeta promosi mujizat, aduh, penuh. Tapi Anda tahu, orang-orang yang mundur di Yohanes 6 ayat 66 ini hanya cari roti, cari mujizat, makanya mundur. Dari mana kita tahu? Yohanes 6 masih konteks yang sama, ayat 26. Tuhan Yesus bilang begini ke mereka. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 26, itu mungkin ini mic kurang besar, jadi pemain multimedia dengarnya salah. Iya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini orang-orang yang mundur itu, motivasi cari Tuhan salah. Orang Kristen di Palu, jangan seperti begitu di Palu, amin. Kalau sudah minoritas, tolong motivasi murni. Kita boleh minoritas dalam arti kuantitas, tapi dalam kualitas iman kita luar biasa. Amin. Kita harus luar biasa. Jadi pemurnian terus terjadi ya. Bahkan dalam rumah tangga juga terjadi. Yesus bilang waktu aku datang, 1 diangkat 1 ambil, 1 diangkat 1 tinggal. Kalau suami lebih cinta Tuhan, suami diangkat, istri tinggal. Istri lebih cinta Tuhan, istri diangkat, suami tinggal. Makanya usahakan semua semangat. Pemurnian dimulai dari keluarga. Kita tidak bisa nebeng keselamatan kepada orang. Yesus kerjakan keselamatan di Golgota universal, tapi untuk menanggapinya pribadi lepas pribadi. Amin, kekasih Allah. Hal yang ketiga, apa yang harus kita ingat dari perjumpaan Tuhan Yesus dan murid-murid di Galilea? Yang ketiga adalah kita harus ingat supaya kita tetap kuat. Kita tidak boleh meragukan kemahakuasaan Kristus. Pada waktu ketemu orang menyembah, tapi beberapa ragu-ragu. Di Matius 28 ayat 17.
Perhatikan Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Iya, bagi yang ragu-ragu ini, Yesus lanjut ayat 18. Perhatikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Kemarin ada orang, saya buka tanya jawab di channel saya. Lalu ada yang bilang begini, karena saya sering berkhotbah, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Itu kan Alkitab, saya hanya kutip ayat dan harus terus diberitakan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 12. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pendeta Chris Manusama mengatakan, ketika dia berkata akulah jalan, berarti di luar dia tidak ada jalan. Aku kebenaran, di luar dia hanya ada kesalahan. Aku kehidupan, berarti di luar dia hanya ada kematian. Lalu penanya itu bilang, iya Pak, dia cuma jalan Pak, bukan tujuan. Saya bilang, oh tidak dong. Dia jalan sekaligus tujuan. Kenapa? Waktu dia menjelma menjadi manusia, dia memproklamirkan dirinya sebagai jalan. Tapi waktu dia naik ke sorga, ayat ini berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia bukan hanya jalan, dia jalan sekaligus tujuan. Karena dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Yesus jalan sekaligus tujuan. Amin, kekasih Allah. Ini tidak boleh ragu, karena hari-hari ini media sosial ini, Bapak Ibu mau dengar khotbah, cukup pegang handphone, asal ada wifi, ada internet, bisa nonton sesuka hati, khotbah model apapun. Dan sekarang saya lihat di internet banyak sekali alat-alat setan yang menyerang doktrin ini, bahwa Yesus itu hanya alat, Yesus itu hanya nabi biasa, Yesus itu hanya manusia biasa. Dia bukan manusia biasa, dia Tuhan, dia Allah, dia Maha Kuasa, dia segala-galanya, pusat pujian penyembahan kita. Amin Bapak Ibu. Buat yang ragu-ragu, dia ingatkan hal itu. Sekarang ngeri loh saudara. Saya lihat kalau Kristen tidak kuat, habis. Saya tidak tahu di Bamak nih saksi Yehova gabung. Tidak. Saksi Yehova tuh kalau dia pergi door to door loh. Kalau yang baca Alkitab abal-abal, hanya suka cari mujizat, datang dengar khotbah cuma mau dengar yang lucu-lucu, Anda sasaran yang paling gampang ditelan. Diberkatilah jemaat yang suka dengar pengajaran, karena iman bertumbuh dari pendengaran firman Allah, bukan lucu-lucu. Lucu boleh asal pas-pas. Jangan 1 jam lucu terus. Saya dulu begitu, lucu sekali. Sampai ibu-ibu pulang suaminya tanya, tadi KKR Pak Pendeta Mel khotbah apa? Aduh saya tidak tahu, pokoknya lucu sekali. Aduh saya malu saudara-saudara. Aduh ini harus bertobat, harus bertobat. Pendeta juga harus bertobat. Betul Pak? Kita jadikan mimbar ini jadi tempat stand up komedi. Jangan, ini tempat kudus, tempat bicara firman, bukan tempat main lawak. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan Maha Kuasa, tak tergoyahkan kuasanya. Amin. Yang keempat, ada 5 poin, jadi tahan. Amin. Ini sudah 4. Yang keempat, apa yang harus diingat oleh gereja-gereja sekota Palu yang hadir saat ini? Yang keempat, pertemuan di Galilea itu, Tuhan mau ingatkan bahwa kita semua harus memberitakan Injil. Karena setelah ayat 18 dia bilang segala kuasa di sorga di bumi telah diserahkan kepadaku. Dia bilang karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Naik. Dia pernah bilang Yesus itu hanya juru selamat Israel. Karena dia pakai patokan Matius 10 ayat 5 dan 6. Matius 10 ayat 5 dan 6. Perhatikan. Zakir Naik hafal ayat-ayat ini. Dia tidak pakai buka-buka Alkitab. Dia ngomong langsung ayat-ayatnya. Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Malu Pak, benar loh. Kita makan dari kolekte perpuluhan jemaat, lalu kita tidak hafal ayat. Wah kacau pendeta begini nih. Pendeta begini harus bertobat atau berhenti jadi pendeta ojek.
Kita hidup dari kolekte umat loh. Iya betul toh. Kita hidup dari persembahan, perpuluhan. Lalu kita tidak hafal ayat. Baru Zakir Naik hafal ayat. Wah kacau ini. Malu kita. Dia bilang begini. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berdasarkan ayat ini, Zakir Naik bilang keselamatan hanya untuk Israel. Pergi kepada domba-domba yang hilang dari mana? Israel. Ini sudah Zakir Naik sampaikan di mana-mana. Tapi melihat poin hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kita. Waktu pertemuan dia dengan murid-murid di Galilea, dia bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Memang perintah awal dia bilang fokus Israel. Tapi perintah akhir dia bilang semua bangsa. Zakir Naik hanya soroti perintah awal, tidak lihat perintah akhir. Saya pagi-pagi bilang anak saya yang Absdef, fokus ke sekolah. Jangan ke McDonald, jangan ke bioskop XX1. Jangan. Itu pagi. Sore saya bilang Absdef, ayo kita ke XX1. Setelah itu kita makan di McDonald. Tidak ada yang bertentangan. Hanya beda mana perintah awal, mana perintah akhir. Zakir Naik cuma tahu perintah awal. Orang Kristen tahu lengkap. Ada awal, ada akhir. Amin. Beritakan Injil ini tugas kita semua. Bapak Ibu, kita di Palu ini minoritas saya bilang. Tapi bukan berarti kita pasif. Bukan berarti kita kurung diri. Gereja itu definisinya dari kata eklesia itu dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Jangan sudah diterang, terang ngumpul sama terang terus. Itu bawa senter neon. Nangkap ya? Terang senter terang terus. Kita sudah diterang, jangan lupa itu kegelapan. Pergi ke sana, bawa lilin-lilin kecilmu. Walaupun kecil, tapi cahayanya berdampak bagi kegelapan. Jangan acuh tak acuh. Semua harus melayani Tuhan. Kita semua punya talenta, tidak mungkin tidak. Ada yang dapat 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Pokoknya Tuhan mau, waktu dia kembali, 5 jadi 10, 4 jadi 8, 3 jadi 6, 2 jadi 4, 1 harus jadi 2. Jangan coba-coba kubur. Bagi Anda yang kubur, Anda orang Kristen malas dan jahat. Dan Anda tidak berguna. Tarik napas itu tarik percuma, tidak ada guna. Kau pikir itu napas dari nenek moyang kita? Bukan. Itu Tuhan kasih kita hela supaya pelayanan. Oh, bukan hela percuma lalu makan kaledo terus. Khotbah. Amin. Saudara lihat itu hamba yang talenta cuma 1. Di Matius 25 ayat 26. Yesus bilang kamu jahat, kamu malas. Semua pendeta malas, kamu penjahat dalam gereja. Kita tidak bisa tunggu doa tarik jiwa. Kau cari jiwa, tarik jiwa, tarik jiwa. Sorry Bapak Ibu pendeta. Amin. Dan di ayat 30 dia bilang lemparkan hamba yang tidak berguna ini. Bapak Ibu yang sudah Kristen, pernah komitmen melayani, tapi tidak melayani, terkutuklah Anda. Apa dasarnya? Yesaya 48, Yeremia 48 ayat 10. Ini ayat keras. Perhatikan, buat yang sudah komitmen, tapi sekarang mulai fokus dunia, fokus cari uang, lupa komitmen pelayanan. Dengar ini ayat. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Garis bawahi, terkutuklah orang yang melaksanakan sampai di situ pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saudara sudah komitmen betul. Panitia Bamak, kalau komitmen kerja betul. Amin, bapak-bapak. Sorry Pak Sekretaris, kita ngomong apa adanya, pakai tua. Nanti pasti mau bikin Natal lagi apa toh? Jangan pikir ini kita bikin untuk manusia. Tuhan catat siapa yang capek, jeripayamu tidak akan sia-sia. Saya lihat fenomena di mana-mana tuh begitu. Orang lain yang kerja, tapi orang lain yang menonjol. Ini bahaya. Jangan begitu di Palu, amin. Sudah anggap aja undangan terakhir. Saya anggap aja undangan terakhir, tapi saya harus bicara. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersatu, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mau jadi pelayan, syarat-syaratnya yang pertama harus intim sama Tuhan.
Yang kedua, harus punya pengertian firman yang benar. Yang ketiga, harus punya kesaksian hidup yang baik. Jangan tukang bersinah, selingkuh, ya tiba-tiba naik mimbar. Ini bahaya ini. Ada piara perempuan di mana-mana, selingkuh, bersinah, jalan dinas dia bersinah di hotel-hotel, datang langsung naik mimbar. Shalom, gila kau. Intim dengan Tuhan, punya pengertian firman yang benar, punya kesaksian yang baik, aman. Dan yang keempat, punya hubungan baik dengan sesama. Jangan suka bikin masalah. Kita gereja Tuhan saja kalau tidak kompak, bagaimana kita bisa jadi berkat buat teman-teman Islam? Tidak bisa. Gereja satu dengan satu udah sikut sana, sikut sini. Pendeta ini naik, pendeta ini iri hati. Pendeta ini naik, pendeta yang ini omong namanya di belakang-belakang. Bertobat. Gimana gereja mau bersatu kalau model begitu? Percuma pakai nama Bamak kalau tidak ada unity. Amin Bapak Ibu. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan saat kita mau beritakan Injil. Kalau itu semua ada, poin terakhir, poin 5. Di bagian akhir dari ayat 20 itu dia bilang begini. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Saya ini, kadang-kadang ya saya bilang kemarin saya khotbah di GSJ Kalvari. Kadang-kadang kalau sudah khotbah, apalagi baru undangan-undangan pertama begini. Sebenarnya saya sudah setting di hati. Khotbah yang bikin manusia senang. Supaya undangan berikut. Tapi kalau sudah naik begini tidak bisa. Saya kalau sudah doa minta Roh Kudus tolong. Jadinya lain. Makanya di NTT itu saya di blacklist. Di ibadah-ibadah pemerintahan. Saya di blacklist. Mau gubernur, wali kota, bupati saya hantam semua di muka-muka. Tuh langsung kalau mereka bilang ibadah berikut pembicara siapa? Pamelatok, coret. Tapi saya tidak takut. Saya hamba Tuhan Yesus. Saya tahu dia beserta saya. Bagi saudara yang disertai Tuhan, kita nyambung. Amin. Petrus dipimpin Roh. Yang dengar khotbah dipimpin Roh. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Stefanus dipimpin Roh. Sama nih. Yang dengar khotbah dipimpin setan. Satu kali khotbah 3.000 batu. Saya tidak tahu Anda pendengar yang mana. Tapi saya harap Anda bukan pendengar khotbah Stefanus, pendengar khotbah Petrus, pembicara pelayan dipimpin Roh Kudus. Kita semua dipimpin Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati.